Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim MA dari Bani Muslim, yang insya Allah pada malam hari ini akan mengisi kajian kita dengan tema dengan Milad Nabawi kita lihat cara pelaksanaan agama Islam. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah kajian yang hadir secara offline di Serambi Masjid Brangkal, yang kami hormati seluruh jamaah kajian yang hadir secara online dari Bani Muslim, Bani Atmawikeno, dan Bani Abdi Syakur, dan pada jamaah kajian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan kembali kajian rutin kita, kajian via Zoom, kajian Masjid Kiai Siroj, yang malam hari ini akan dibawakan oleh beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim MA. Baik Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, marilah karena jam sudah menunjukkan jam 6 lebih, kita mulai saja kajian kita kepada beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim. Kami persilakan, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi taqballah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mari kita selalu bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita selalu bisa mensyukuri semua kenikmatan yang telah kita terima. Kita juga karena kita dhaif, lemah, tidak bisa menyampaikan sendiri, mohonkan Allah agar salam kita, salawat kita untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat disampaikan kepada beliau, dan kita selalu menjadi umat Muhammad yang insya Allah akan selalu berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Nah, pada kesempatan ini kita insya Allah seminggu lagi kan ada peringatan Maulid Nabi. Nah, kita tidak akan memperingatinya seperti biasa, tapi kita memperingatinya dengan ingat bahwa alhamdulillah Allah SWT telah mengutus nabinya, yaitu Muhammad SAW, nabi yang terakhir, dengan membawa ajaran yang insya Allah kalau kita laksanakan dengan baik akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Itu agama Islam. Yang agama Islam ini kelihatannya hanya agama untuk satu daerah, tapi tidak. Sebab agama Islam itu rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta. Banyak sekali contoh-contoh dan bukti-buktinya itu. Jadi bukan hanya, malah ada doskop dari Rusia yang mengatakan bahwa itu masa depan Rusia itu ada di tangan orang-orang Islam. Sebab disinyalir bahwa orang Islam itu kelihatannya
akhlak-akhlaknya lebih baik daripada orang non-Islam, orang-orang sana. Diberi contoh oleh uskup itu. Orang-orang pada terheran. Nah, insya Allah itu hanya saja mungkin ini hampir merupakan akhir dari dunia, karena nanti kalau sudah semuanya menjadi Muslim dan semuanya Islam, kita insya Allah akan datang hari kiamat. Tapi Allah alam itu yang terang, kita bekerja untuk melaksanakan perintah dan menghindari larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak ingin dan tidak akan memperingati Maulid Nabi seperti biasanya. Tapi justru pada momen Maulid Nabi kita diingatkan, oh iya, Muhammad SAW telah dilahirkan dengan membawa ajaran. Lah, ajaran itu seperti apa? Lah, Muhammad sendiri itu seperti apa? Banyak sekali orang memperingati Maulidan itu tanpa mengetahui apa artinya, gitu. Sehingga banyak yang asal melamilu tok itu nggak tahu artinya apa, malah dibacakan ceritanya dalam bahasa nggak tahu apa itu artinya. Nah, itu mungkin maka ada yang mengatakan wah itu nggak bagus ya. Ya kalau hanya seperti itu nggak bagus, tapi yang bagus ya dengan adanya momen kelahiran Nabi Muhammad, kita ingat bahwa agama yang satu dibawa oleh Muhammad SAW itu seperti apa. Sebelum itu Muhammad itu sendiri itu seperti apa. Nah, itu. Mari kita lihat, monggo Mas Wahid, selanjutnya itu. Itu Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 18 mengatakan bahwa qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum minal ra'ufur rahim. Jadi ini surat Taubah yang menunjukkan bahwa telah datang padamu seorang rasul dari kaummu, dari kaum Quraisy Arab. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi memang empatnya tinggi sekali. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Jadi kepada orang lain yang sambil dipikirkan Nabi. Dan dia penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ini sifat Nabi Muhammad yang diceritakan dalam Al-Quran oleh Allah SWT ayat 18 surat At-Taubah. Jadi Nabi Muhammad itu dari kaum Quraisy. Kebanyakan nabi-nabi itu kan dari Israel. Sebelum itu dari Israel. Tapi ini kaum Quraisy, Arab Quraisy. Jadi sama-sama keturunan Ibrahim, tapi dari anak yang bernama Ismail. Kalau anak yang bernama Ishak ada di Palestina sana yang menurunkan agama, ya bukan agama Kristen gitu. Lalu jadi Muhammad itu dari kaum Quraisy dan termasuk orang yang terhormat. Sebab mbah-mbahnya, Pak D-nya dan Pak L-nya itu orang terhormat. Beliau itu penuh rasa empatinya terhadap orang lain. Ya, jadi tidak hanya dirasakan untuk sendiri, tapi orang lain. Sehingga pada waktu beliau mau wafat itu juga masih ingat kepada umatnya. Ummati, ummati. Jadi beliau amat sangat terenyuh dan khawatir nanti umatnya bagaimana nanti. Gitu. Setelah beliau tiada. Lalu beliau itu amat sangat mementingkan kepentingan orang lain. Ingin yang terbaik bagi kaumnya. Selalu dipikirkannya orang lain dan kaumnya, bukan dirinya sendiri. Dia itu amat penyantun dan penyayang. Banyak ceritanya tentang bagaimana Nabi menyayangi orang lain, menyayangi, termasuk binatang juga disayanginya gitu. Sama musuh-musuhnya yang mencaci makinya disayanginya juga. Itulah begitu besar dan begitu baik akhlak Nabi Muhammad, sehingga ketika Sayyidatina Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah ya Sayyidatina Aisyah, akhlak Rasul seperti apa? Orang-orang pada bertanya kepada Aisyah, lalu Aisyah bingung karena akhlaknya begitu baik, apa yang diambil nggak? Lalu karena dikatakan
khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya itu ya Al-Quran. Pelaksanaan apa yang ada dalam Al-Quran itu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking susahnya dikatakan, sebab saking baiknya. Oke, monggo selanjutnya presentasi selanjutnya, Mas. Jadi Muhammad itu menjadi contoh. Itu ada surah Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakrullaha katsiran. Sungguh dalam diri Rasul itu suri tauladan atau role model kalau bahasa sekarang bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Ada yang mengatakan Zakarullah, ingat kepada Allah, juga orang yang sholatnya bagus. Sebab dalam sholat itu kan zikir kepada Allah. Inilah sifat Muhammad itu. Sebagai uswatun hasanatun, role model. Boleh dikatakan kalau sebagai idola. Tapi idola itu enggak ada dalam Islam. Karena idola itu seperti sesembahan itu. Tapi yang bagus itu role model. Role model atau contoh dari pola sebagai contoh. Tentu saja bagi orang yang pernah ada satu penelitian atau penelitian lalu dikata akhirnya Muhammad itu tidak kalah populer sebab yang diambil sampelnya itu ya orang yang sering pergi ke night club, yang di pasar-pasar, yang bukan orang Islam tapi yang orang yang justru tidak Islam, sehingga makanya Nabi Muhammad kalah. Itu pernah ada satu penelitian etok-etok itu pada zaman Orba itu dulu. Nah, contoh bagi siapa? Muhammad itu contoh bagi orang yang mukmin beneran. Dan orang etok-etok. Ada yang mau Islam tapi kepentingan orang Islam tidak dia laksanakan. Lalu bagi siapa lagi? Bagi yang percaya dan mengharapkan hari kiamat dan selamat pada hari kiamat. Ada orang yang mengaku Islam, tapi dia tidak percaya pada hari kiamat. Kalau begitu, dia tidak iman. Lalu bagi siapa? Bagi yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi benar-benar orang yang bagus. Orang yang sholat, orang yang kalau dalam bahasa inteleknya, iman-based thinking and actions. Jadi iman-based thinking, jadi pemikiran yang berdasarkan iman, pemikiran dan pelaksanaan atau action, tindakan yang berdasarkan iman. Nah inilah orang-orang inilah yang insya Allah akan mau meniru Nabi. Jadi mengakui bahwa Nabi adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah, contoh yang paling baik, role model. Lalu apa sebetulnya Nabi Muhammad diutus untuk apa dan apa itu Islam? Lalu di dalam Al-Anbiya 107 itu Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kamu ya Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Itu bukan akan semesta, untuk alam semesta. Jadi yang menjadi rahmatan alamin bukan hanya agamanya Islam, tapi juga Muhammad sendiri sebagai rahmatan lil alamin. Sebab contoh yang paling bagus. Islam dan ajarannya sebagai rahmat. Ya, banyak sekali contoh-contohnya seperti kemarin itu perhatikan Irfan juga sudah mengatakan bahwa Islam itu ajarannya baik sekali dan sebelum orang Barat atau ilmu pengetahuan modern tahu sesuatu dalam Islam sudah ada. Nah, itu sudah contohnya banyak sekali tentang conception manusia di dalam perut ibu dan sebagainya. Lalu pribadi Nabi Muhammad sebagai rahmat. Bagaimana Nabi Muhammad ketika masih muda, ketika menjadi pemimpin, ketika menjadi kepala rumah tangga dan sebagainya. Itu contoh yang baik sekali. Lalu dia itu pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang masa dalam sejarah.
Nah ini dibuktikan dan justru digali oleh orang Barat, ya orang Amerika, arkeolog dan juga penulis, yaitu Dr. Michael Hart, dalam bukunya The 100 Person-nya, The Most Influential Persons in History. Ini bukunya. Ada 100 orang, yaitu orang-orang yang dinilai biografinya dan orang yang paling banyak berpengaruh. Dilihat karena sejarahnya Nabi Muhammad, apa yang telah diberikan kepada umatnya dan apa yang ditinggalkan sebagai tinggalan Nabi Muhammad, itu dia mendapat ranking nomor 1. Jadi the most influential persons in history. Nabi Muhammad ranking nomor 1. Nah, Nabi Isa baru nomor 2. Tapi yang membanggakan juga bahwa Khalifah Umar bin Khattab itu juga mendapat ranking 54. Karena apa? Ya karena perjuangan beliau. Dan juga karena pada masa beliaulah ditetapkan tahun baru Hijrah. Ya, permusyawaratan Sahab pada masa beliau menjadi Khalifah Rasyidin. Beliau termasuk salah satu orang yang berpengaruh, itu nomor 54 gitu. Oke, selanjutnya. Nah, itulah mengapa Muhammad itu amat sangat, sehingga apa salahnya kita mengingat-ingat kelahiran Nabi, sebab Nabi kan seperti ini, Nabi yang kita cintai. Kan ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah, tapi juga taat kepada Rasul. Nah, apa salahnya kita mengingat bagaimana Nabi dilahirkan dan setelah itu apa dan bagaimana ajarannya. Nah, jadi apa salahnya? Yang mungkin tidak baik itu adalah rame-ramenya itu yang kadang-kadang bisa membuat maksiat dan sebagainya. Itulah. Nah, kalau Mauludan dilarang, lah mungkin kita belum Islam, sebab Wali Songo itu membuat momen Mauludan untuk menyebarkan agama, sehingga disebut Mauludan. Lalu sekaten itu syahadatain, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan keng mekukeng wong nggak boleh, enggak. Yang nggak boleh itu yang efek jeleknya. Kalau efek positifnya ya monggo. Oke, monggo selanjutnya Mas. Itulah dari Muhammad itu Rasul yang telah diutus. Sebelum itu ada Rasul-Rasul lain. Apabila beliau wafat atau terbunuh, apakah kamu akan kembali menjadi kafir atau murtad? Siapa yang berbalik ke belakang akan merugikan, tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Dan Allah akan mengajar orang yang bersyukur. Inilah. Jadi, wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum, wa may yanqalib ala aqibai, fala yadurullah syai'a. Wa sayajillahu syakirin. Jadi Muhammad itu hanyalah seorang utusan. Kita agungkan dia, tapi dia hanya seorang utusan. Orang manusia biasa. Banyak utusan sebelumnya. Jadi dia bukan satu utusan, malah justru dia yang terakhir. Nah, nanti dulu Mas, nanti dulu kembali lagi. Oke. Banyak utusan sebelumnya. Apa kamu mau kafir kalau dia wafat atau terbunuh? Dan Allah akan memberi pahala bagi orang yang tetap bersyukur. Nah, pada ceritanya begini, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, orang pada kaget dan pada tidak percaya. Masa Nabi bisa wafat? Sampai-sampai Umar bin Khattab itu marah-marah, pegang kelewangnya, pedangnya, mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad mati akan saya bunuh. Orang pada takut. Lalu setelah itu Abu Bakar Siddiq datang dan melihat Rasulullah, memang Rasulullah telah dipundut, telah wafat. Lalu dia bilang kepada umatnya, "Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyul la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad,
Muhammad telah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah itu selalu hidup dan tidak akan wafat. Itulah. Lalu diikutiplah ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ayat Ali Imran 144. Muhammad itu qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum la qabikum. Nah itu. Lah mendengar ayat ini Umar bin Khattab itu kaget dan menangis. Ya Allah, mengapa saya lupa? Padahal Umar itu begitu karena cintanya kepada Rasul. Masa Rasul bisa meninggal gitu. Itulah ini jadi asbab nuzulnya begitu. Jadi itu pernah dibaca dan akhirnya mengingatkan Umar bahwa Muhammad hanyalah seorang Rasul, tapi bisa meninggal dan sebagainya. Oke, selanjutnya Mas. Wa ma Muhammadun Rasul. Enggak. Nah, bagaimana kita lihat bahwa itu adalah ajaran dari Muhammad dan bagaimana cara kita melaksanakan Islam yang dibawa oleh Muhammad. Nah, inilah kira-kira caranya kita melaksanakan agama yang dibawa oleh Muhammad. Setelah kita masuk Islam, iman kita sudah bagus. Nah, ini caranya begini. Perbaiki niat kita dalam beribadah. Niat kita harus benar. Niat itu adalah inti segalanya. Sebab ada hadis Nabi dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya semua amal, tindakan itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kalau kita haji niatnya untuk pamer, ya kita dapat pamernya itu. Pahala haji nggak ada. Niat sholat, niatnya bukan untuk lillahi ta'ala, tapi untuk lillahi lainnya, ya itu yang dapat. Pertama, itu niat yang benar. Yang kedua, harus lillahi ta'ala. Untuk Allah semata. Dalam Quran, dalam salat kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatnya, ibadah saya, hidup dan mati saya untuk Allah rabbil alamin. Itulah niat kita, makanya perbaikilah niat kita. Jadi umpamanya kalau kita sampai sekarang itu niatnya kurang baik, mari kita perbaiki niat kita. Masih bisa. Oke. Selanjutnya, setelah kita memperbaiki niat kita, bagaimana? Lalu kita, ayo man, dipencet. Nomor 2, jaga ketauhidan kita. Jaga ketauhidan. Tauhid kita itu jangan sampai musyrik ya. Dalam An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah dan sampai musyrik sedikit pun gitu. Itulah tauhid. Jadi agama tauhid. Sehingga pada surat Al-Kahfi disebutkan begini. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a gitu. Lalu dalam Al-Kahfi 110 kan begitu, Nabi Muhammad waktu ditantang, kamu katanya Nabi, apa buktinya begitu? Lalu mengatakan, qul innama ana basyarum mithlukum. Saya hanyalah orang seperti kamu. Bedanya yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Saya diberi wahyu bahwa Tuhanmu hanya satu, tidak banyak seperti pada waktu itu. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi jangan sampai kita musyrik kalau kita beribadah kepada Allah yang hanya satu itu. Itu penting sekali tauhid kita. Tauhid itu hanya satu itu. Lalu dalam Luqman ayat 13 itu ketika Luqman itu orang yang piawai, orang yang amat sangat bijaksana. Bukan Rasul, bukan Nabi, tapi amat sangat diberi Allah kemampuan yang baik, sehingga dia itu amat bijaksana. Dan diberi kehormatan. Namanya pun menjadi salah satu surah dalam Al-Quran, surah Luqman.
Itu ayat 13 kan ketika dia menasihatkan, ya bunayya, ya hai anakku, la tusyrik billah, itu nomor wahid. Jangan musyrik kepada Allah. Jangan musyrik kepada Allah. Itu nomor satu daripada wasiat atau nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, inna syirka zulmun azim. Lalu pada selanjutnya yang nomor 3, bagaimana kita cara beribadah itu janganlah kita lupa sholat. Kita jagalah sholat kita. Hati-hati jangan sampai kita meninggal sholat. Dalam surat Al-Ankabut 45 itu begitu. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Bacalah apa yang telah diberi wahyu kepadamu dalam kitab Quran dan dirikanlah sholat. Itu perintah kepada Nabi, juga perintah kepada kita berarti. Jadi aqimis sholat. Dan dalam surat Al-Ankabut 45 ini disebutkan orang yang salatnya benar mesti akan menjadi orang baik. Orang yang salatnya benar mesti akan dijaga dari berbuat jelek dan kemungkaran. Kalau sholatnya benar. Kalau hanya jengkelat-jengkelit atau hanya hanya membatalkan atau menghilangkan kewajiban, ya enggak itu. Apalagi kalau niatnya supaya main dalam wong tok atau main dalam wong sholat apik, wong khusyuk. Wah, itu enggak benar tuh. Sholat itu inna sholatatan anil fahsya'i wal munkar, yang benar itu. Lalu nomor 2, orang jangan sampai lupa bahwa kita mempunyai kewajiban untuk sholat. Sebab sholat itu adalah tiang atau soko gurunya agama. Dalam bahasa Arabnya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu imaduddin. Imad itu tiang, ad-din itu agama. Tiang agama. Soko gurunya agama itu sholat. Faman aqama sholat, faqad aqama ad-din. Siapa yang mendirikan sholat, dia telah mendirikan agama. Wa man taraka sholat, faqad hadama ad-din. Siapa yang meninggalkan sholat, dia telah merusak agamanya. Jadi orang Islam yang benar itu mesti ada salatnya. Kalau ngaku Islam tapi salatnya tidak, lah Islamnya belum benar. Ngaku Islam salatnya cuma hari raya tok, hari raya 2 kali setahun, wah itu ya kurang benar. Artinya salah. Gitu. Itulah. Jadi jangan sampai kita sholat. Tapi ingatlah, sholat yang baik itu yang sholat yang bisa membuat kita menjadi manusia yang baik. Seperti surat Al-Ankabut 45 tadi. Sholat yang baik ialah sholat yang bisa membuat orang sholat itu tidak berbuat jahat dan kejelekan. Itu sholat yang baik. Nah, kalau kelihatannya masih sholat tapi belum juga baik, sholatnya nggak benar. Itu. Nah, ini terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Ini mungkin itulah. Jagalah dan perkokohlah iman kita. Iman itu adalah inti daripada agama. Setelah masuk Islam, kita harus melaksanakan iman. Jadi kita harus menjaga iman kita dan memperkokoh. Iman itu harus jaga dan selalu diperbaharui. Sebab Nabi mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Fajaddidu imanakum. Iman itu naik turun. Maka perbaharuilah iman kalian. Selalu diperbaharui. Jadi seperti baterai itu kadang-kadang hampir habis, di-charge lagi. Begitu juga iman. Caranya menge-charge iman bagaimana? Ya, banyak zikir kepada Allah, banyak melihat kalimat thayyibah, dan banyak mendengarkan tausiah-tausiah dan melaksanakannya. Jangan melaksanakannya. Itu cara memperbaharui iman kita. Lalu keduanya, iman itu tidak akan diterima tanpa ada amalnya. Kalau orang, sering saya katakan, kalau orang mengaku iman tidak ada amalnya, ya imannya iman bohongan itu. Nabi kan mengatakan,
La yuqbalu imanun bila amalin. Tidak akan diterima iman seorang tanpa amal. Wala amalun bila imanin. Amal pun tidak akan diterima kalau bukan didasari keimanan kita. Jadi iman dengan amal itu seperti dua sisi dari satu mata uang. Di sisi pertama ada iman. Di sisi kedua ada amalnya. Lah kalau sisinya ada imannya, sisinya tidak ada amalnya, ya itu koin mata uang yang tidak laku. Nanti di akhirat tidak bisa untuk membeli surga itu. Itulah. Dan iman selalu dalam amal soleh. Seperti wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi dalam surat Al-Asr itu dikatakan itu orang itu akan semua rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Semua orang itu rugi semuanya. Oke Mas, inilah cara kita melaksanakan agama kita, cara-cara keempat. Lalu cara kelima itu takwa adalah inti daripada beragama, sentral dan amat penting dalam beragama. Nah, itu dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai para manusia, sungguhnya saya menjadikan kamu dari laki-laki perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, supaya saling ta'aruf, saling understanding, pengertian antara mereka, bukan saling perang tapi understanding, pengertian. Lalu Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang Arab, bukan orang Indonesia, bukan orang yang bertakwa, paling takwa baiknya itu. Nah itu, saking pentingnya takwa ini sehingga Nabi mewanti-wanti kita itu dengan satu hadis yang terkenal dari Abu Hurairah itu ittaqillah haitsu ma kunta. Sering saya mengatakan juga sebab ini penting. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Ittaqillah, takwa. Di masjid takwa, di jalan takwa, di hotel takwa, di luar negeri takwa. Wattabi sayyatil hasanah, dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Tamwaha mesti akan mendilit, akan menghapus perbuatan jelek itu. Perbuatan baik yang penting dalam hal ini ialah kalau kita berbuat kesalahan, kita minta ampun. Kalau kita berbuat dosa, kita tobat. Lalu nasihat ketiga, wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin, dan berinteraksilah kamu dengan orang lain dengan memakai akhlak yang baik. Jadi akhlakul karimah. Kalau kita berhubungan dengan Allah juga akhlakul karimah. Itu bagaimana? Jangan musyrik. Berhubungan dengan orang lain juga akhlakul karimah. Yaitu apa? Saling berbaik. Jangan suuzon. Jangan hasud, iri dan sebagainya. Jangan sampai itulah. Jadi takwa kita amat sangat pentingnya. Dan takwa sebetulnya adalah manifestasi pada akhlakul karimah. Kita sudah pernah bicarakan itu. Kalau akhlakul karimah itu akhirnya akan kita membawa ke ketakwaan. Sebab ada hadis mengatakan apa hal-hal yang banyak membuat orang masuk surga, yaitu takwa dengan husnul khuluq, akhlakul karimah. Oke, jadi marilah kita kalau itu dalam khutbah-khutbah bertakwa kepada Allah. Takwa itu bukan hanya kita ngedepeng aja, tapi takwa itu akhlakul karimah. Intinya kan begitu. Kalau kita punya harta, kita infakkan. Setelah kita zakati, wajib. Kalau infakkan, sedekahkan, dan sebagainya. Kalau kita banyak juga banyak. Kalau kita punya sedikit, ya sedikit. Gitu. Lalu kita jangan marah. Gitu. Jangan sampai marah. Lalu kita berbuat baik kepada orang lain. Itu. Dan Allah amat sangat senang kepada orang berbuat baik. Oke, nomor 6. Milikilah hati yang bersih, yaitu qalbun salim.
Ya, qalbun salim itu hati yang bersih. Hati adalah penentu daripada yang akan kita kerjakan. Itulah. Itu apa itu? Hari di mana tak berguna anak dan harta kecuali orang yang datang dengan qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Itu dalam Asy-Syu'ara itu. Pada hari kiamat nanti itu harta, benda, anak-anak itu nggak ada gunanya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sumeleh itu, tidak berangasan dan sebagainya. Hati adalah hal yang merupakan sentral bagi badan, hati kita itu. Nah, Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Ala inna fil jasadi mudghah." Tahulah bahwa di dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau daging itu baik, baiklah jasad keseluruhannya. Wa idza fasajat fasajal jasadu kulluh. Kalau itu rusak daging itu, rusaklah badan kita. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Jadi hati itu inti daripada badan kita itu, hatinya itu. Kalau hati jelek, ya sudah jelek. Kalau hati baik, ya baik insyaallah. Makalah jagalah hati kita. Itu dengan itu tadi satu sumeleh. Lalu kita laksanakan iman kita dengan baik. Jadilah orang senang bertemu dengan kita dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu didapat dengan pelaksanaan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu pertama akhlak kepada Allah, tidak musyrik, dan kedua akhlak kepada manusia lainnya. Milikilah hati yang bersih. Oke, monggo Mas, selanjutnya hati yang bersih itu harus kita laksanakan. Nah, nama selanjutnya ialah berhati-hatilah dengan harta kita. Itu harta itu memang penting. Sebab kalau kita tidak berharta, kita tidak bisa melaksanakan agama dengan komplit. Umpamanya tidak ada harta, mana kita bisa pergi ke Mekah, mana bisa kita pergi ke masjid, mana bisa kita umroh sebagainya. Nah, tapi kita harus ingat harta itu halal haramnya bagaimana. Sebab nanti akan ditanyakan asal usulnya dan untuk apa harta itu. Didapat dari mana? Setelah didapat untuk apa saja. Harta itu sebagai cobaan atau ujian bagi kita. Jika kita lulus, maka kita mendapat pahala besar. Nah, ini adalah dalam surah At-Taghabun 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kamu dan anak-anakmu itu fitnatun atau cobaan, ujian. Wallahu indahu ajrun adzim, dan Allah akan mempunyai ajrun adzim, pahala yang besar bagi orang yang lulus ujiannya. Gitu. Jadi kalau itu nantinya, kalau harta itu digunakan untuk yang nggak karuan, ya akhirnya dia nggak lulus. Tapi kalau harta itu untuk dalam istilah agamanya, dunya mazratul akhirah, atau harta itu adalah sawah ladang untuk akhirat. Kalau kita gunakan untuk kegiatan akhirat, ya itu akan baik juga. Ini dalam surat Al-Munafikun 9 juga dikatakan begitu. Alladzina amanu la tulhikum amalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu dibikin lupa oleh hartamu dan anak-anakmu daripada zikir kepada Allah. Jadi jangan sampai karena harta dan anak, amalukum wa auladukum, itu apa? Kita lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah, tidak sholat, tidak menzakat dan sebagainya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul kafirun. Dan siapa yang lupa kepada Allah karena hartanya, itu orang-orang yang kafirun, gitu, orang kafir. Itulah, jangan sampai kita karena harta. Apalagi kita pokoknya dapat harta, halal haram, pokoknya oleh duit. Lah, itu malah yang bahaya itu. Dia dapat harta untuk anak cucu,
yang mendapat keenakan itu anak cucu, dia sendiri mendapat dosa. Tapi sebetulnya bukan itu. Kalau harta itu didapat dari nggak karuan, ya akan tidak menjadi hal yang baik. Yang dimakan, umpamanya dia pegawai PT atau pegawai yang suka bangunan-bangunan itu. Nah itu hartanya dari semen atau dari beton. Nah itu dikorupsi. Nah diberikan kepada anak cucunya, sama saja dia memberikan makan beton atau besi kepada anak cucunya atau pada istrinya. Nah itu mana bisa akan berkah itu. Nah itulah jadi saudara. Nah makanya harta harus zakati, infak, sedekah dan sebagainya itu. Dan Nabi pernah memberikan garansi tidak mungkin orang itu jatuh miskin karena dia sedekah, karena dia membayar zakat. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang miskin karena zakat, karena sedekah. Dan tidak akan berkurang. Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang karena dia membayar zakat. Sudah, mau bersedekah itu. Kelihatannya memang berkurang, tapi itu hanya ditransfer ke akhirat saja. Itu malah justru itu yang bisa dinikmati di akhirat nanti. Di harta yang kita makan di dunia hilang. Tapi justru yang kita wakafkan, kita sedekahkan untuk amal soleh, untuk fisabilillah, itu yang seolah-olah harta itu ditransfer ke rekening kita di akhirat. Itulah. Jadi makanya jangan sampai kita eman-eman berbuat baik dengan harta kita. Toh tidak akan dibawa mati itu harta. Yang salah itu kadang-kadang orang itu berbangga, wah saya telah membelikan 2 rumah, satu ubin, satu bau pada anak saya. Tiap anak saya diberi itu. Kelihatannya berbangga. Tapi apakah dia sendiri telah berbuat baik untuk diri sendiri? Apakah dia telah sanggup untuk akhirat itu? Hartanya untuk anak-anaknya. Dia sendiri nggak pernah amal soleh, tidak pernah memberikan wakaf dan sebagainya. Justru wakaf itu adalah untuk dia dipakai di akhirat nanti. Diberikan anaknya semua, ya kalau anaknya baik. Nah kalau anaknya petatang pententeng, wis entuk dosa, sing entuk kepenak anake. Nah, ini kan jangan itu. Jadi akhlakul karimah akhirnya juga kita harus miliki. Milikilah akhlakul karimah itu. Misi utama Nabi kan doa itu liutamil karimal akhlak itu. Itu bobot akhlakul karimah itu amat berat nanti. Ya, di hari kiamat nanti kalau akhlakul karimah itu dengan takwa itu akan masuk surga. Dan bobot akhlakul karimah itu berat sekali. Ini Su'ila Rasulullah an aktsari ma yudkhulun nasul jannah. Itu hadis. Ditanya Rasulullah hal-hal apa yang banyak membuat orang masuk jannah, masuk surga. Lalu Nabi jawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan husnul khuluq. Itu jangan sampai takwa Allah tapi tidak pernah berbuat baik. Takwa Allah tapi akhlaknya tidak baik. Ya itu kurang. Takwa Allah wa husnul khuluq. 2 itu syaratnya. Takwa Allah wa husnul khuluq. Itulah akhlakul karimah itu kan misi utama Nabi ditutus ke dunia itu akhlakul karimah. Oke, selanjutnya nomor 9 bagaimana? Nomor 9-nya hati-hatilah dengan nafsu kita. Ya, kita memang makhluk yang diberi Allah punya nafsu, dengan malaikat lain-lainnya tidak punya nafsu. Tapi kalau kita diberi Allah punya nafsu. Dan yang pertama, kalau kita bisa menahan marah, itu satu poin untuk mendekati sifat takwa. Itu kalau kita dalam surat Ali Imran ayat 1 dengan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu orang yang takwa itu orang yang berinfak ketika senang atau kesusahan. Wal kadhimina itu dan orang yang bisa menahan amarah. Nah, itu menahan amarah itu termasuk jalan menuju ke ketakwaan.
Pertama, infaknya ketika susah dan senang, menahan marah, dan afinanina, dan pemaaf kepada orang yang bersalah. Dan wallahu muhil muhsin, orang yang muhsin itu dicintai Allah. Nanti ada keterangannya di belakang. Nabi pernah ditanya oleh orang sahabatnya, ya Nabi, seolah saya diberi nasihat. Ausini ya Nabi. Aqala la taghdab. Sampai 3 kali. Ausini ya Nabi, tolong saya diberi nasihat Nabi. La taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali. Jadi marah itu adalah pintu setan untuk masuk ke badan kita. Kalau kita marah, setan masuk. Itu makanya Nabi kata la taghdab, jangan marah. Jadi marah itu jangan sampai gitu. Dan jadi bagi yang punya titel MBA itu Master in Business Administration, MBA itu, atau dalam bahasa Inggrisnya Master in Business Administration, MBA. Itu. Tapi jangan sampai ini disalahartikan sebagai management by anger. Kalau kita memanage dengan anger, dengan kemarahan. Kadang-kadang begitu. Kalau kita salah-salah, MBA itu ya, management by anger. Kita memanage sesuatu dengan marah-marah. Saya punya teman eselon 2, itu bangga sekali karena dia memarahi anak buahnya. Sampai anak buahnya itu kepentut, bukan kepentut, malah kepoyoh-poyoh itu. Saking takutnya dimarahi. Oh, dia bangga sekali. Pada hari tuanya ya kurang baik. Naudzubillah min dzalik. Lalu nomor 3-nya, nafsu itu selalu mengajak kejelekan. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Ini ada dalam surat 12 di Yusuf ayat 53. Wa ma ubaidun nafsi innan nafsal ammarun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jadi semua nafsu itu akan mengajak ke kejelekan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim. Jadi jangan sampai kita punya nafsu seperti itu. Oke. Jadi hatilah dengan nafsu kita. Nafsu apapun, nafsu amarah, nafsu seks, nafsu apa itu harus dijaga. Apalagi nafsu seks itu. Naudzubillah. Lalu sebelum hati-hatilah dengan mulut kita. Baik yang keluar dari mulut atau yang masuk ke mulut. Itu harus hati-hati. Sebab dalam pepatah Arab itu salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang itu tergantung bagaimana dia menjaga lisannya, menjaga mulutnya. Atau ada istilah di bahasa Indonesia kan, lisanmu, mulutmu adalah harimaumu. Itu bahaya sekali. Makanya harus dijaga. Lalu mulut dan nafsu seks yang banyak bikin orang masuk neraka. Mulut dan nafsu seks itu yang banyak bikin orang masuk neraka. Itu dari hadis yang aktsuru ma yadkhulun nasun nar. Yang paling banyak membuat orang masuk neraka itu al-fam wal farj, mulut dan nafsu seks yang bikin orang banyak masuk neraka itu karena famun, mulutnya, dan farjunya. Mulutnya apa? Ya mungkin yang masuk ke mulut itu nggak halal, yang keluar dari mulut jelek semuanya. Kalau ngomong wah nggak karuan dan sebagainya itu. Lalu termasuk makan barang haram secara fisik dan hasil curang itu juga nggak baik. Jangan sampai ya, itu. Jangan sampai yang lewat dari mulut kita keluar itu jelek, yang lewat dari mulut kita ke dalam itu juga nggak halal. Ya, harusnya halalan thayyibah, halal tauhid dan baik. Lalu nomor 11-nya apa? Selanjutnya Mas. Oke. Jangan kejangkitan penyakit riya. Nah ini. Penyakit riya itu pamer. Kalau kita ibadah dipamer-pamerkan.
Nabi pernah mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling saya takutkan kepada kamu itulah kamu kena syirik kecil, musyrik kecil. Wa su'ila anhu faqala arya. Dan ditanya, apa itu ya Nabi? Arya, pamer. Ya, riya itu bisa mendustakan agama. Dalam surat Al-Maun itu, alladzina hum yura'un, wong sing pamer sedekah sedikit harus di keluar-keluarkan. Ini dari bapak itu titelnya itu 5 harus disebut semuanya, itu nggak boleh itu. Wah, kalau nggak mau dia. Nah, itulah. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai riya. Kalau yang kita sudah berikan sudah terserah. Allah yang akan memberikan pahala kepada kita. Orang lain terima kasih atau tidak itu urusan mereka. Tapi saya urusannya kepada Allah. Saya telah memberikan dengan ikhlas itu. Nah, itu. Jangan sampai kita malah minta diterima kasih. Kalau enggak, saya enggak mau terima. Itu enggak benar itu. Kita berikan ikhlas, terserah dia. Oke. Tapi yang samping itu kalau pamer itu kepada orang lain, tapi pamer kepada diri sendiri juga tidak boleh. Itu ujub. Kalau kita banyak menolong orang, banyak zikir, banyak puasa itu, wah kadang-kadang kita berbangga diri. Wah saya ini banyak menolong orang, banyak bersedekah, banyak sholatnya. Jangan dulu, jangan pamer. Itu namanya pamer kepada diri sendiri. Itu ujub, nggak boleh itu. Karena itu harus, alhamdulillah, saya bisa bersedekah banyak karena Allah. Saya bisa ibadah juga karena Allah. Sebab kalau Allah tidak membuka hati kita, kita tidak bisa dan tidak mau bersedekah, tidak bisa dan tidak mau ibadah dan sebagainya. Itu hanya karena Allah. Muqallibal qulub. Jadi Allah itu yang membalik-balikan hati. Bisa A, bisa B, bisa jelek, bisa baik. Kita mohon dibalikan ke yang baik aja itu. Jangan kita berbangga diri. Itu namanya ujub. Dan itu adiknya riya itu. Atau saudaranya riya. Itu enggak baik. Kadang-kadang kita nanti malah pahala kita bisa hilang. Dan yang nomor 11, kita harus hidup dengan melaksanakan prinsip ihsan. Itu sering saya katakan itu. Apapun yang kita kerjakan itu harus berbuat baik. Definisi ihsan menurut Nabi itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah di mukamu. Tapi kalau sekarang tidak melihat Allah di mukamu, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Ya kalau itu kita yakini ihsan itu, kita selamat dunia. Jadi bendahara beres, jadi ketua beres, dari apa-apa beres. Itu semacam super CCTV. Nah, sebab akan merekam kita semuanya nanti. Nah, jadi nanti di akhirat tinggal dipencet rekaman pada tanggal sekian. Nah, itu kelihatan semuanya itu. Jangan sampai kita mengatakan kalau diajak berbaca, enggak ada orang lain, hanya kita aja. Wah, enggak ada. Kalau ada 3 orang, yang ketiga itu, yaitu Allah selalu melihat kita itu. Jadi apapun kita akan selamat kalau kita lakukan. Inilah yang saya lihat dari kita memperingati milad Nabi. Jadi kita melihat bagaimana ajaran Nabi, bagaimana melaksanakannya supaya benar. Semoga aja ini adalah oleh-oleh kita dari muludan, memperingati muludan. Nah, apa ini jelek? Saya kira tidak. Insya Allah tidak. Jadi kita kembali ke basic, back to basic agama kita itu, karena kita ingat Nabi Muhammad dilahirkan membawa agama ini, dan agama ini adalah seperti ini. Bagaimana cara melaksanakannya seperti ini. Insya Allah semoga kita bisa melaksanakannya. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah kami bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Jadi kalau kita merefleksikan apa yang telah kita lihat itu, momen milad Nabi, kita melihat kembali ajarannya. Bukan mengagungkan Nabi, kita lihat, alhamdulillah Nabi itu bagus sekali. Kita hati Allah wa hati Rasul. Gitu. Kita hormati milad beliau, sebab kita pengikutnya yang setia, dan selalu membaca Al-Quran, dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Itu kita. Lalu kita menghormati beliau sebagai utusan Allah yang terakhir, yang membawa agama untuk rahmatan lil alamin. Kita anggap ini sebagai dari sholawat kepada beliau dalam upaya mengikutinya. Ati Allah wa ati Rasul.
taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul itu. Yang paling penting yang kita kesalahan ialah ajaran Islam secara menyeluruh. Semoga Allah menolong kita untuk selalu melaksanakan agama dengan baik, selalu ingat kepadanya, mensyukuri semua nikmat-nikmatnya, menjadi hambanya yang selalu taat melaksanakan perintah-perintahnya. Semoga ada gunanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sudah Isya ya. Kiai Haji Dr. Andes Nasrul Muslim atas kajian yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu jemaah kajian yang kami hormati, karena waktu sudah masuk waktu Isya kita percepat saja. Kami informasikan dan kami mohon maaf untuk kajian pekan kemarin ternyata tidak bisa terekam, karena kebetulan filenya hilang, dan insya Allah untuk kajian malam hari ini kita rekam dan mudah-mudahan bisa terupload ke YouTube sehingga nanti bisa di-setel ulang untuk bisa didengarkan lagi. Baik Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, kita cukupkan sampai sekian untuk kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.